tidak ada lagi keraguan terkait hal itu. Bahkan orang kafir sekalipun, ya, orang yang sangat kafirnya itu kafirnya kafah gitu kali ya kalau bahasanya apa ya, kafirnya itu banget, durhakanya itu banget, Allah tetap sayang kepadanya karena itu Allah memiliki sifat ar-Rahman, Maha menyayangi seluruh makhluknya walaupun mereka durhaka kepada Allah. Allah tetap kasih fasilitas bumi ini. Jadi Allah tuh nggak pilih-pilih yang dapat oksigen hanya yang beriman misalnya gitu ya. Ya tuh yang beriman. Kalau kita kan ada orang nggak anak lah misalnya nggak nurut sama kita, kadang-kadang kita sewa. Murid nggak nurut sama kita, kadang-kadang kita sewa. Tapi Allah itu dengan sifat rahmannya, ya. Bahkan dikatakan murkanya Allah ya jauh lebih kecil ya dibandingkan sifat rahmannya Allah. Jadi sifat rahmannya Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya. Sehingga semarah-marahnya Allah tetap sayang gitu loh sama hambanya. Bahkan marahnya Allah itu karena sayang pada hambanya. Nah, kalau kita sama anak, kadang marah itu bukan karena sayang, karena udah ego kita. Bunda nggak didengerin, misalnya gitu ya. Kamu nggak mau dengerin bunda, jadi udah bukan kamu nggak dengerin Allah. Jadi kalau tadinya nyuruh sholat itu, misalnya nak, ayo sholat nak, level 1 masih karena Allah ya, nanti Allah sayang loh sama kamu gitu. Nah, ayo sholat, begitu nggak sholat lagi, begitu mungkin kita mengingatkan yang ketiga kali, keempat kali, kelima kali, udah bukan karena Allah lagi tuh biasanya. Kamu nggak dengerin bunda, ya gitu ya. Udah levelnya udah beda lagi tuh gitu ya. Tapi Allah, ya mungkin kita akhirnya menghukum tuh jujur deh, menghukum benar-benar menghukum karena Allah atau menghukum karena kita kesel nggak didengerin. Nah kita bisa jujur. Karena kalau menghukum karena Allah, nggak ada tuh pukulan, cubitan, makian, nggak ada itu. Kalau menghukumnya karena Allah, ya. Tapi Allah semarah-marahnya Allah sama hambanya itu justru karena kasih sayangnya Allah, betul-betul karena kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, seperti itu. Jadi kasih sayang Allah kepada hambanya, bahwa Allah menjadikan kita itu kekasihnya, itu adalah sebuah keniscayaan. Pertanyaannya tadi ya, seperti yang Bu Amel sampaikan di minggu lalu, yang memang saya sampaikan gitu. Cinta Allah itu pasti kepada kita, masalahnya cinta kita kepada Allah itu pasti atau tidak. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan ke dalam hati kita setiap hari, di dalam hati kita setiap hari. Setiap detik mungkin, bahkan setiap saat. Bagaimana cinta saya kepada Allah? Sejauh apa? Ya, apakah perjuangan saya sudah sedemikian rupa? Apakah pengorbanan saya sudah sedemikian rupa kepada Allah? Dan bagaimana kecemburuan kita? Melihat hamba-hamba yang lain begitu dekat sama Allah, gitu ya. Pasti kita cemburu. Nah, itu teman-teman. Nah, dan yang membuat kita itu sulit untuk bisa menjadi kekasihnya Allah, yang terutama adalah karena kita berhadapan dengan dunia, ya, dunia dan seisinya. Dan itulah yang bikin Allah cemburu. Dan siap-siap kalau udah Allah cemburu ya. Orang kalau cemburu ngapain teman-teman? Ibu pernah cemburu nggak? Marah. Selain marah ngapain? Yang ngamuk-ngamuk ya, orang malah sampai bunuh-membunuh gitu ya karena cemburu. Dan kalau Allah udah cemburu, dikatakan Allah itu maha pencemburu. Siap-siap aja ditampar, diapain sama Allah dengan caranya. Itu dengan kepahitan-kepahitan hidup ya. Nah, jadi kenapa kita itu dunia menjadi penghalang kita menjadi kekasihnya Allah? Karena ada istilah ini. Ada istilah kita itu selalu ingin bukan ingin apa ya? Jadi kita tuh selalu ingin. Nah, itu yang perbedaannya. Yang bikin kita sulit mencintai Allah, kita fokusnya kepada dunia. Dengan dunia itu kita ingin oleh Dia. Kita ingin dipuji, kita ingin diperhatikan, kita ingin disayang, kita ingin ditolong, kita ingin oleh dunia dan seisinya, oleh makhluk, kadang oleh pekerjaan kita, pengen ditolong, dapat rezeki, pengen di apa, sama dunia. Itu bikin kita lengket banget tuh sama Dia, sehingga kita sulit untuk mencintai yang memberikan dunia itu kepada kita. Ya. Harusnya kita itu kepada dunia itu bukan tapi ya. Ingin memberi cinta, ingin memberi pertolongan, ingin memberi perhatian, ingin memberikan, dan berikan semua itu karena Allah. Maka kita insya Allah bisa tuh mulai melepaskan ikatan kita kepada dunia sedikit demi sedikit. Karena fokusnya bukan tapi Nah, harusnya ke siapa? Harusnya ke
ke Allah, bukan ke Allah. dunia. Ya betul. D-nya itu ke Allah, bukan ke dunia. Ya, me-nya ke siapa? Me-nya juga ke Allah. Walaupun me-nya ke dunia, me-nya itu karena pengen ke Allah gitu. Ya. Kita memberi kepada yang lain karena kita ingin memberikan apa namanya? Pembuktian, bukti kepada Allah. Ya Allah, saya memberi kepada yang lain karena Engkau yang meminta, karena Engkau yang memerintahkan. Ya Allah, saya ingin memberikan pertolongan kepada orang lain karena saya ingin melaksanakan perintahmu. Ini perintahmu. Jadi semuanya yang kita lakukan kepada manusia itu dalam rangka me-nya ke Allah gitu ya. Menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan. Nah, ya, jadi yang membuat kita sulit itu adalah karena dunia, kita fokusnya D-nya ke dunia, harusnya D-nya kepada Allah. Nah, kita mudah-mudahan seiring berjalannya waktu bisa belajar untuk itu ya. Sehingga perjuangan pengorbanan kita itu hanya kepada Allah. Dan kecemburuan kita itu semata-mata pandangannya adalah pandangan kecemburuan kaitannya dengan tadi kecintaan antara kita dengan Allah, makhluk dengan Allah. Kita cemburu banget harusnya melihat orang lain tuh bisa bermesra-mesra dengan Allah ya, giat sekali datang kajian, giat sekali melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan soleh lain. Kok saya masih sulit ya? Nah itu perhatikan, bisa jadi masih banyak kepada dunia ya di hati kita. Sehingga kalau banyak kepada dunia, siap-siap Allah itu cemburu ya. Allah akan tanamkan kepedihan. Allah akan tanamkan kekecewaan. Allah akan tanamkan kepedihan. Allah akan tanamkan putus asa karena nggak dapat apa-apa dari kepada dunia. Dunia itu adalah milik Allah ya. Maka silahkan siap-siap kecewa ketika kita D-nya itu kepada milik Allah tadi. Harusnya D-nya kepada sang pemilik dunia itu sendiri. Maka tidak akan ada kekecewaan di dalamnya. Ketika kita hanya fokus meminta perhatian, meminta pujian, meminta rezeki, meminta kemudahan, meminta keluasan hati, meminta segalanya itu kepada Allah, maka tidak akan ada satu makhluk pun yang kecewa atas permintaan itu. Hanya saja butuh sabar. Ya, butuh sabar. Karena Allah akan mengabulkan permintaan kita itu dengan caranya di waktu yang Dia inginkan. Dan bentuknya juga yang Dia inginkan. Bukan seperti cara, waktu, dan bentuk yang kita inginkan. Ya. Kita meminta rezeki kepada Allah. Allah pasti kabulkan. Tapi dengan caranya di waktu yang diinginkannya. Dan dengan bentuk yang diinginkannya. Kadangkala Allah berikan rezekinya itu dengan cara apa? Dihindarkan dari musibah. Diberikan kesehatan. Yang tadinya kita banyak uang, lagi kerja banyak uang gitu ya, tapi 90% uang kita itu habis buat berobat gitu misalnya ya. Kita minta rezeki, ya Allah pengen berobat gitu ya, pengen tambah rezeki bisa berobat. Nah bisa jadi Allah kabulkannya bukan tambah rezeki buat berobat, tapi berhenti dari pekerjaannya. Bingung tuh kita ya. Aduh, ini malah di PHK gitu ya. Saya kok nggak dikabul sama Allah gitu. Padahal dengan berhentinya bekerja bisa jadi Allah ganti, pasti ya bukan bisa jadi Allah ganti dengan cara lain. Allah sehatkan gitu ya. Ternyata nggak perlu banyak berobat lagi. Anak-anak tambah selih-seliha gitu. Hartanya lebih barokah karena bisa jadi tempat pekerjaan sebelumnya Allah tidak sukai. Jadi Allah akan kabulkan di waktu yang diinginkannya, dengan cara yang diinginkannya, dan dengan bentuk yang diinginkannya atas pengabulan doa kita. Nah, sehingga tidak akan satupun makhluk yang kecewa. Nah, sehingga apa? Supaya kita tidak berputus asa ketika meminta kepadanya, hadirkan apa? Rasa baik sangka kepada Allah. Ya, ketika belum dikabul, kok malah kayaknya tadi minta dikasih rezeki, malah di PHK. Kesannya apa? Kesannya tambah sulit hidupnya ya. Berbaik sangka kepada Allah. Jadi bahkan kata guru saya itu, ketika kita mulai menengadahkan tangan untuk berdoa, saat itu Allah langsung menggerakkan alam semesta untuk mengabulkan doa kita. Ya, bahkan bisa jadi kita belum mengangkat tangan pun Allah sudah siapkan pertolongan untuk kita. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah
waktu saya pernah berkisah tentang Nabi Yunus ya. Nabi Yunus itu ketika beliau ditelan ikan paus, kenapa ketika beliau sudah menyadari kesalahannya, Allah tuh tidak langsung menolongnya, mengeluarkan dia dari perut ikan paus. Saat itu butuh sekali berbaik sangka kepada Allah. Ya, karena coba teman-teman punya masalah ya, pasti ya. Ini wajah-wajah punya masalah soalnya mirip sama saya. Nah, masalah teman-teman kira-kira sama masalah Nabi Yunus berat siapa? Nabi Yunus. Teman-teman mau tukeran nggak sama masalahnya Nabi Yunus? Nggak mau ya. Berat banget tuh jadi Nabi Yunus saat itu ya. Dalam 3 kegelapan, teman-teman mungkin saat ini ada yang hidupnya merasa gelap ya. Ya utang banyak, ya anak rewel melulu, ya suami begini, ya mertua gini, mungkin ada yang gelap banget hidupnya. Tapi lebih gelap lagi hidupnya Nabi Yunus. Teman-teman tadi saya tanya nggak mau tukeran ya, mau ditelan ikan paus atau mau dengan kondisi sekarang? Sekarang itu teman-teman masih lebih enak ya, masih bisa kajian, coba ditelan ikan paus, mau ngapain? Nggak ada pilihan. Jadi Nabi Yunus itu dalam 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan samudera, dan kegelapan Perut. Nah, ketika sudah bertobat pada Allah, menyadari kesalahannya, kenapa Allah tidak langsung mengkabulkan? Di situ perlu berbaik sangka. Kenapa? Karena kalau Allah langsung kabulkan, langsung keluarkan dari perut ikan, maka kehancuran bagi Nabi Yunus. Karena beliau masih ada di dalam samudera. Ya. Di dalam samudera. Kalau langsung keluarin dari perut ikan, gimana? Nah, kalau langsung tolong Allah dikeluarin tuh dari perut ikan, maka Tenggelam. Ikannya butuh waktu naik ke atas. Nah, begitupun doa-doa kita, ikhtiar-ikhtiar kita. Butuh waktu, seperti ikan tadi butuh naik ke atas dulu. Bahkan waktunya bisa jadi sepanjang hidup kita. Ya. Pas baru mau meninggal, baru dikabul tuh. Tapi atau bisa jadi dikabulnya itu nanti di akhirat. Yang penting berbaik sangka. Musibah teman-teman saat ini, kepahitan hidup, kegelapan hidup yang dirasakan saat ini, itu sedang Allah cegah dari musibah yang lebih besar lagi. Harus yakin dengan itu. Ya, baik sangka aja sama Allah. Nah, jadi kita yang memang berbaik sangka kepada apa? Tadi kembali bahwa ketika kita memang di-nya kepada Allah, maka akan hadir baik sangka. Dengan baik sangka kita nggak kecewa, kan gitu ya? Alur berpikirnya begitu. Fokus di-nya kepada Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang kecewa. Karena pasti dikabul dengan caranya. Tinggal kita aja bersabar, menunggu, berikhtiar, ya berdoa, dan berbaik sangka. Pasti tidak akan ada yang kecewa. Nah, itu teman-teman. Insya Allah tidak ada satu makhluk pun yang kecewa ketika dia menggantungkan seluruh isi hatinya, harapannya, doa-doanya, ya. Dia juga hanya ingin dipuji Allah, hanya ingin cari perhatian sama Allah, dan seterusnya. Maka tidak ada satu makhluk pun yang akan kecewa. Bahkan di pertemuan sebelumnya saya sampaikan ya, ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan mengumumkan kepada penduduk langit dan bumi ya bahwa Allah mencintainya. Begitupun sebaliknya, ketika Allah membenci seseorang, Allah umumkan kepada penduduk langit dan bumi, maka seluruh penduduk langit dan bumi itu membencinya. Teman-teman pernah nggak ngerasain dulu waktu di sekolah ya? Saya pernah ngerasain di sekolah tuh di asrama, dulu pernah di asrama. Ada satu teman satu kamar itu dia salah paham ke saya. Dan dia menceritakan ke semua teman kamar. Dan satu teman kamar memboikot saya. Kebayang nggak? Sekamar didiemin sama semua. Mereka salah paham gitu ya. Ya kalau benar salah gitu. Tapi karena salah paham aja ya Allah sedihnya tuh minta ampun gitu ya. Bahkan dia cerita ke teman-teman lain gitu yang di luar kamar. Kebayang ya, hanya satu kamar benci sama kita aja. Aduh gimana gitu rasanya. Ini penduduk langit dan bumi itu membenci kita. Harusnya kita nggak tenang-tenang. Nah, seperti itu. Dan bagaimana kalau seluruh penduduk bumi, langit bumi mencintai kita? Pasti kita hidupnya akan apa? Bahagia, ya. Tenang gitu. Karena semuanya mencintai aku. Kalau sedang mencintai, pasti mereka memberi perhatian, pasti menolong kita, dan seterusnya. Pasti memudahkan kita, ya. Pasti mendoakan kita, memuliakan kita, dan seterusnya. Jadi hidup kita akan bahagia walaupun sempit, pedih, perih, banyak masalah, kita akan tetap bahagia karena penduduk langit dan bumi
ada dekat dengan kita, termasuk apalagi Allah gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita fokus di-nya kepada Allah, ya, maka yang terjadi adalah kebahagiaan. Kita tidak akan ada galau hidupnya karena fokusnya di kepada Allah. Ya, di-nya itu akan menghantarkan apa tadi? Berbaik sangka, ya. Sehingga setelah berbaik sangka itu apa? Sabar akan hadir. Sabar terus nunggu ya, sambil doa, sambil ikhtiar dan pasrah. Kumaha Allah we, terserah Allah aja deh dikabulnya kapan dengan cara apa. Itu akan hadir pasrah. Kalau fokusnya itu di-nya kepada Allah. Harapannya kepada Allah, pergantungan hatinya itu hanya kepada Allah saja, maka kebahagiaan akan kita. Jadi adakah sekarang yang sedang merasa tidak bahagia? Coba evaluasi ya. Mungkin banyak di kepada manusia, kepada makhluknya Allah. Bahkan bukan hanya kepada makhluk, kepada ikhtiar kita banyak di. Saya berharap dengan ikhtiar saya sukses. Ternyata nggak sukses gitu ya. Saya berharap dengan nasihat saya, anak saya itu nurut, ternyata enggak. Saya berharap dengan ucapan saya, suami saya mau kerja sama di rumah, ternyata enggak. Udah kecewa semua. Jadi silahkan cek aja kalau lagi enggak bahagia, bisa jadi banyak di kepada makhluknya, ya, kepada selain Allah. Nah, kita kembali teman-teman, bagaimana menjadi kekasihnya Allah. Apa langkahnya? Ya, tadi langkah pertama itu tinggalkan dunia lah intinya. Jangan menjadikan dunia itu fokus kepada dunia, kita di-nya fokus kepada dunia. Jadi jangan banyak berharap kepada dunia, fokus berharap kepada Allah. Maka insya Allah itu adalah langkah awal ya, yang akan menghantarkan kita menuju kekasihnya. Ya. Fokus kepada Allah, memberi, mencintai, membuktikan cinta kita ya. Jadi teman-teman siapapun ya, seseorang, makhluk manapun, bahkan monyet, kucing kalau teman perhatikan ya, ketika dia mencintai seseorang, ya, mencintai pasangannya, kemudian bertepuk sebelah tangan, sedih, ya, sedih. Ya, kucingnya mungkin meong-meong berhari-hari, ya, mungkin bertepuk sebelah tangan sih, si betinanya itu nyaikin malah dengan jantan lain misalnya, gitu. Seperti itu. Kemudian, nah, apalagi langkah berikutnya? Sebetulnya cuma satu langkah itu sih untuk menjadi kekasih Allah. Tapi saya akan detili ya. Sehingga tadi ya, tinggalkan dunia, fokuslah kepada Allah. Nah, terus gimana dong Bu? Kita caranya ya, supaya kita itu bisa di-nya kepada Allah. Fokus di kepada Allah. Nah, kuncinya apa ya? Supaya kita bisa meninggalkan dunia, fokusnya kepada Allah, bergantung total kepada Allah, kuncinya adalah cuma satu, iman. Iman kepada Allah, dengan keimanan yang benar. Seorang hamba yang beriman pasti mencintai Allah, ya, karena dengan imannya itu akan mendorong ke sana. Nah, maka hari ini saya akan share screen ya teman-teman ya. Apa sih iman itu? Ya, bagaimana iman itu? Jadi ketika seorang hamba, tolong garis bawahi dulu ya tadi, bagaimana caranya supaya kita bisa meninggalkan dunia ini, melepaskan dunia ini, ketergantungan kita kepada dunia, yaitu agar kita bisa di kepada Allah. Nah, kuncinya adalah beriman, ya, agar kita menjadi kekasihnya. Nah, berarti kita harus definisikan ulang, bukan definisikan ulang, kita harus ulangi apa itu definisi iman, ya. Dalam makna bahasa, makna syara, ya, iman itu adalah tasdikul jazm, pembenaran yang bersifat pasti, ya, membenarkan dan pasti. Benar, yakin, pasti itu benar banget, gitu ya. Berarti namanya yakin itu apa? Yakin itu 100%. Jadi kalau 99,99% yakin bukan? Belum. Bukan yakin. Ya. Itu berarti jatuh di bawahnya, di bawah yakin. Apa namanya? Kok saya jadi lupa ya, ada jazm, di bawahnya jazm itu teman-teman ada yang bisa bantu? Tasdikul jazm, pembenaran besar pasti. Pokoknya nanti turunannya itu ada syak ya, ada zon. Pokoknya tidak yakin aja. Nah, sama Allah itu jazm, ya, pasti 100%. Nah, bagaimana supaya jazm, ya, seseorang yang beriman dan jazm itu
Ciri orang beriman dan tidak, yang pertama itu adalah di syahadatnya, betul ya? Yang membedakan dia Allah anggap, Allah masukkan ke dalam golongan beriman dan tidak adalah di syahadatnya. Maka coba kita perhatikan syahadat kita ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Ya. Ilah itu apa? Nah ini teman-teman. Kita review ya, karena ini pernah saya sampaikan. Saya share screen dulu. Sebentar. Kayaknya share screen tadi di mana? Kok jadi grogi gini? Sebentar. Di bawah. Di bawah diklik layarnya. Sebentar. Ini kameranya menghalangi. Oh iya ini, yang hijau ya. Nah ini. Udah tampil belum? Udah. Iya. Udah, Bu. Udah, Bu. Alhamdulillah. Nah, Udah, Bu. ada 3 makna ilah. Aliha, abaduhu, al-ilah. Apa itu aliha? Yang sangat. Ya, ini kata kuncinya yang sangat. Dicintai, dirindukan, dilindungi. Ya, jadi sangat dilindungi sama kita. Pokoknya nggak boleh lepas, digenggam banget gitu ya. Kemudian sangat merasa tentram kalau ada dia. Sama sesuatu lah, itu ilah. Ilah itu kan sesuatu ya. Sesuatu selain Allah. Pokoknya sesuatu yang sangat, kita itu kalau ada dia itu tentram banget ya. Kemudian sangat cenderung kepadanya. Cenderung itu berarti apa? Ingat terus ya. Kalau butuh, ingatnya dia. Kalau apa, ingatnya dia. Ada apa, ingatnya dia. Gitu. Itu berarti cenderung kepadanya. Abaduhu apa? Abaduhu itu yang sangat ditunduki. Jadi tunduk banget sama dia itu ya. Kemudian sangat rendah diri kepadanya, sangat mencintainya. Itu makna abaduhu. Al-ilah, diikuti, dicintai, dipuja, selalu diharapkan. Nah, guru kita bersama, ya, saya gambarkan ini videonya udah pernah dilihat, kita lihat lagi sama-sama ya. Kata guru kita semua, ya, pasti ilah, ya, gambaran ilah lewat cerita beliau ya, Masya Allah. Silakan didengar, disimak. Ya. Ini udah berkali-kali ceramah ini, masuk ke saku kanan 10.000, ke saku kiri 1.000, lagi Jumatan ngantuk, refleks karena dia nyari tiang, kotak infak dia lewatkan sambil masukkan sesuatu, keluar dari masjid sebungkus, dia panik, astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa? Salah masuk. Jadi yang masuk berapa ke masjid? 10.000 rencananya. Memang jujur sih jujur hadirin. Ini terpaksa diulang-ulang. Sekali merokok 10.000, sebulan 300.000, setahun 3.600.000. Pengajian malam Jumatan 1.000, sebulan 4.000. Setahun 48.000, merokok 3.600.000. Bayangkan, Jumatan 48, merokok 3 juta. Jumatan. Jadi siapa ini Tuhannya, Allah atau rokok? Gampang lihat, dia lebih berjuang untuk siapa? Dia lebih gigih berkorban untuk rokok daripada kepada Allah. Dia lebih ingin dekat dengan rokok daripada ingin dekat dengan Allah. Dia lebih takut jauh dari rokok daripada takut jauh dari Allah. Kalau udah rokok, udah jadi ilah ini, udah jadi Tuhannya. Makanya saya berani sumpah nih, demi Allah, orang yang menuhankan rokok tidak akan pernah dalam hidupnya tenang. Allah tahu, kecuali dia nyedot Tuhan palsu. Gelisah. Coba saudara lihat para perokok tuh, nggak ada yang hidupnya tenang. Udah saya mikir ya, tengah rokok teh. Benar. Dan memang kalau dilihat perokok tuh seperti yang kurang normal cara berpikirnya. Masa sudah disedot, tiup, sedot, tiup. Kan seperti yang kurang kerjaan ya kan? Aneh. Coba saudara perhatikan para perokok tuh ya. Orang yang nggak punya kerjaan, sedot, tiup, sedot, tiup. Harusnya kan dikunyah rokoknya.
Dah, berhenti para perokok. Iya, ini filmnya panjang ya. Kalau diterusin nanti kita sampai jam 7. Nah, tapi inti dari penjelasan Agim ini apa sih? Beliau sedang menjelaskan makna ilah tadi ya. Ini nih. Ilah itu kata Agim apa tadi? Lihat saja, dia lebih berjuang untuk yang mana? Dia lebih ingin dekat-dekat dengan siapa? Dia lebih merasa nyaman, tentram kepada siapa? Ya. Sampai kaget kan? Uang yang mau sedekah itu astagfirullah. Astagfirullahnya itu karena dia nggak bisa beli rokok gitu ya, kan gitu. Nah, harusnya astagfirullahnya itu aduh nggak bisa sedekah lebih banyak. Nah, kan ke situ ya harusnya. Jadi ternyata bisa jadi ya dengan penjelasan gambaran dari Agim tadi itu banyak ilah-ilah lain selain Allah di hati kita ya. Makanya ketika kita mengatakan la ilaha illallah berarti maknanya apa? Kita sedang mengatakan kepada Allah, kita sedang bersaksi, bersumpah ya bahwa tidak ada yang akan saya paling lebih cintai, sangat cintai kecuali Allah. Yang saya sangat rindukan kecuali Allah. Yang saya sangat merasa tentram kecuali kepada Allah. Yang saya cenderung mengingat-ingatnya itu kecuali kepada Allah. Tidak ada yang akan saya sangat tunduk kecuali kepada Allah. Begitu seterusnya. Itu adalah sumpah kita ketika kita mengatakan la ilaha illallah. Pertanyaannya, sudah belum merasa itu ya bahwa yang sekarang yang sangat kita cintai itu Allah. Kalau sudah, lihat aja tanda-tandanya ya. Kita lebih sakit kehilangan kesempatan bertemu Allah atau kesempatan yang senang sinetron mungkin ya, aduh sinetron kemarin lewat nih gitu ya, episodenya gitu ya, nyesal banget. Atau kalau kayak penggemar bola itu ya, nyesal banget kalau tadi malam nggak ngikutin Piala Dunia. Dia mungkin akan ngikutin secara ulangnya karena merasa rugi banget. Jadi termasuk coba cenderung mengingatnya dalam 24 jam hidup kita teman-teman, seharian yang paling banyak kita ingat apa? Allah atau dunia? Jawab sendiri. Ya. Bahkan kita lagi sholat aja bisa jadi bukan ingatnya sama Allah. Ingatnya cucian, setrikaan, jemuran, hutang, ya. Ingatnya itu, gitu. Bukan ingat Allah lagi sholat aja. Masya Allah ya, begitu lekatnya dunia itu sama kita. Jadi kita semua sama-sama berjuang teman-teman. Saya sendiri berjuang ya, berjuang untuk ini gitu. Bukan berarti pembicara itu berarti udah begitu, enggak, sama-sama berjuang. Kadang-kala ya kita masih mencintai yang lain. Cek aja teman-teman. Rasa pedih itu tadi saya sampaikan, rasa pedih itu apa? Karena Allah lagi cemburu. Kenapa? Ada yang melekat selain Allah di hati kita. Ya, melekat banget yang lain itu. Harusnya yang melekat itu Allah. Tapi jadi semakin sakit, semakin pedih. Itu ciri-ciri sangat melekat di hati. Makanya Allah kasih pedih banget. Biar kita ingat, itu melekat banget, lepasin kata Allah. Lepasin. Aku yang melekat di hatimu, jangan yang lain. Jadi Allah Maha Cemburu. Yang makin pedih, cirinya makin melekat. Ya. Ada nggak Tuhan selain rokok? Nah ini gambaran-gambarannya biar kita sama-sama evaluasi diri. Banyak ya, mungkin sekarang rokoknya jenis elektrik. Berapa banyak? Saya tuh sering ya mendapati dia bilang nggak punya apa-apa, tapi buat rokok sebungkus sehari aja bisa beli gitu. Ya, sering mendapat begitu. Ya, apalagi buat sedekah, mungkin susah. Nah, ada ilah lain. Nah, ini cek aja. Kita lebih senang dengerin musik atau dengerin Quran? Ya, lebih cepat ngapal musik apa ngapal Quran? Ngapalin hadis. Nah, itu cek aja. Nah, ketika lebih mudah, lebih senang ke sini, nah, cek aja berarti bisa jadi itu salah satu ilahnya. Atau makanan, ya. Sekarang wisata kuliner tuh kayak apa? Cek aja hati kita. Kita lebih banyak mengorbankan, mencoba mengidam-idamkan untuk mencoba kuliner baru atau sedekah. Peluang sedekah baru di mana ya? Misalnya gitu. Itu kan intinya pengeluaran harta. Kalau kita lebih mencintai Allah, tentu tadi seperti perokok tadi ya, harusnya dia lebih besar berinfak di sedekah di jalan Allah gitu ya, bukan untuk membeli hal lain. Walaupun itu sifatnya mubah gitu ya. Rokok walaupun rokok itu pro kontra ya, ada yang bilang mubah, makruh sampai ke haram. Tapi walaupun dia sifatnya mubah, ya memang sebetulnya halal-halal saja selama makanannya dibeli makanan yang halal gitu. Tapi dari sisi rasa, perjuangan kita. Nah, tadi kan ilah itu ya yang diperjuangkan, yang begitu cenderung gitu.
Bisa jadi kan, aduh pengen nyobain makanan di sana, nabung-nabung gitu ya, beli gitu. Tapi pengen nyobain sedekah di masjid itu, kayaknya nggak gitu-gitu amat nabung-nabung ya. Bahkan mungkin sisa-sisa dari uang bulanan kita. Kalau ada sisa, kalau nggak ada gitu. Apa? Jadi ini rasa hati ya. Jadi teman-teman tema kita tuh pokoknya ke rasa aja ya. Rasain aja teman-teman lebih berjuang untuk yang mana? Rasanya. Saya sudah kok Bu, bahkan ini gitu ya misalnya. Tapi rasanya, dari sisi rasa, kita berat kemana sebetulnya? Kita lebih bahagia gimana? Ada orang bahagia banget kalau udah kuliner. Apalagi saya tuh kadang nggak habis pikir ya, sama-sama kopi, cuma beda tempat duduk. Yang satu bisa jutaan gitu. Cuman bahkan ada yang teh, saya tuh lihat di YouTube ya, ada teh yang sekali seduh itu berapa miliar gitu, saya lupa. Kok bisa ya gitu, sampai miliaran, karena ternyata itu katanya tanaman tehnya itu tanaman teh terakhir di dunia, dia nggak bisa tumbuh lagi, tidak menghasilkan teh lagi, udah nggak ada. Gitu. Bisa sampai segitunya gitu ya. Terus kalau habis minum terus apa gitu bedanya itu ya habis minum teh dengan karena udah lewat tenggorokan mah kayaknya beda sama aja gitu ya. Mau teh, mau kopi, mau apa gitu. Itu ini, begitu dipuja ya. Pemujaannya tuh kayak apa? Ya. Karena kalau udah memuja ini, dia akan mengikuti. Ya, apapun diikuti. Makanya sebab kalau yang dipuja, yang dicintai itu Rasulullah, otomatis nggak ngikutin. Otomatis. Ini kan anak-anak atau mungkin orang tua juga. Mungkin bukan mereka yang disukai. Mungkin kalau versinya emak-emak itu apa? Artis India. Saya nggak tahu. Atau artis Hollywood ya. Yang lain mungkin ya versinya beda-beda. Tapi ketika mencintai, itu akan otomatis. Tanpa disuruh. Akan diikuti tuh. Gaya rambutnya, gaya bajunya, bahkan makanan kesukaannya diikuti, apapun diikuti tanpa diminta, akan update terus foto terbaru diupdate gitu ya. Makanya kalau cintanya kepada Allah dan Rasulnya, update terus harusnya sama Allah dan Rasulnya, update ayat mana yang belum dibaca ya. Kalau tadi foto mana yang belum dipunya, berarti kan mungkin kalau profilnya Rasulullah itu kisah hidup beliau mana yang belum dimiliki, dia update terus, jadi kepo terus gitu ya kalau bahasa anak-anak itu sekarang. Nah, tapi hati kita sekarang ini condong begitu nggak sama Allah dan Rasulnya? Mencintai itu sampai, pokoknya semua gaya Rasul tuh diikuti, semua perintah Allah ditunduk pokoknya. Nah, kalau belum, nah bisa jadi tadi kita masih terhalang dengan dunia dan seisinya. Masih mencintai yang lain. Ya. Karena belum otomatis. Dan hati-hati terkait kecintaan kepada selain Allah ini ya. Apa namanya? Dalam sebuah hadis dikatakan almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama apa yang dicintainya. Atau bisa jadi ini ya, dicintai, diperjuangkan. Ya, saking cintanya yang nggak biasa bangun malam tahajud, kalau ada Piala Dunia selama sebulan tiap malam dia akan berusaha melek. Ya. Kalau dia nggak punya uang untuk beli tiket berangkat ke tempat Piala Dunianya gitu ya. Atau kalau punya uang lebih, dia akan berkorban gimana caranya supaya dapat uang, bisa berangkat ke sana dan dapat VIP tempat duduk. Dapat tempat duduk terbaik lah, view terbaik, apa terbaik gitu ya. Dan akan diikuti kalau ada cinta dan akan berkorban, saling bunuh, betul nggak? Karena cinta itu kan melahirkan pengorbanan. Nah, pertanyaannya, kalau kita sekarang belum bisa, karena kan masih mikir-mikir mungkin ya, kebayang ya, suka ada omongan gitu ya, kebayangnya kalau nasib kita kayak di Palestina, kayak di Suriah, bisa nggak ya berperang melawan kaum kafir, gimana ya? Mungkin masih banyak pertanyaan begitu. Tapi berarti kan kalau masih ada pertanyaan begitu, masih dipertanyakan cinta kita sama Allah. Karena kita lihat apa sih rahasianya para sahabat dulu itu. Begitu mendengar jihad itu, ya mereka itu betul-betul sampai yang masih baru pengantin baru itu ya, lari ke medan perang, apapun ditinggalkan. Karena apa? Pengorbanan. Karena berarti isi hatinya siapa tuh? Allah. Karena akan menemukan kerinduan. Rindu untuk bertemu dengannya. Ya. Ingin bersegera. Ya. Tapi bukan berarti sahabat itu kerinduan untuk bertemu dengannya, pasrah ya, begitu di medan perang, bunuh aku. Gitu ya. Dia malah gini aja, diam aja gitu. Pokoknya pengen syahid. Enggak. Dia hidup mulia atau mati syahid.
berikhtiar semaksimal mungkin ya untuk tetap hidup, dan kalau benar bukan karena dia sengaja diam dan biar mati gitu ya, bukan seperti itu. Nah, itulah cinta akan mengorbankan ya, bahkan miris banget ya, sampai saking udah cintanya, kita pernah mungkin di masa beberapa waktu yang lalu mendengar kisah ya di Indonesia ya, saling bunuh, supporter saling bunuh ya, membunuh, habis membunuh terus minum di warung kopi, nyantai aja gitu ya, kayak nggak merasa bersalah gitu, kayak biasa aja tuh gitu ya. Ya begitulah harusnya memang ketika kebayang ya dulu sahabat berperang karena kecintaan kepada Allah, ya habis itu ya udah, habis membunuh itu nggak ya dia tenang bahagia gitu karena sudah membuktikan kecintaannya kepada yang dicintai. Nah, jadi sehingga teman-teman harusnya kita berbahagia ya, berlelah-lelah mengkaji ilmu, berlelah-lelah membaca Quran, berlelah-lelah dekat-dekat dengan Allah lah. Kita bahagia menutup aurat, kita bahagia dicaci maki orang karena kita berusaha menasehati orang lain, karena kita berusaha dekat sama Allah. Biasanya ujiannya begitu, bahagia ya, kita dicaci maki karena kita sebetulnya lagi fokus membuktikan cinta kita kepada yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, atau ini kalau udah cinta dingin aja, ini bukan cuma dingin loh, beku kali ya, dia tetap mau loh ya melakukan hal yang dia cintai. Kadangkala kalau habis hujan besar, malam-malam dingin banget gitu ya, mau bangun malam tuh ya Allah dingin banget gitu ya, ada kalanya malah jadi ngantuk. Nah itu kan menunjukkan level kecintaan kita kepada Allah sejauh apa. Bahkan untuk hal yang lain kita itu bisa saja berjuang. Saya pernah menggambarkannya seperti ini. Kenapa tadi ya, kenapa orang yang nggak biasa bangun malam, tapi kalau pas Piala Dunia dia melek terus. Dia akan berusaha sejak siang itu ya, mencari cara supaya malam itu melek. Ya mungkin obat anti ngantuk ya, dari mulai ngaliwat, ngopi, apalagi snack ya macam, pokoknya supaya, atau kartu remi gitu ya, sambil main kartu sambil, pokoknya supaya melek semalam. Dia akan berjuang. Apa rahasianya? Karena mencintai. Jadi teman-teman kalau masih sulit bangun malam, tanyain deh cinta kita sama Allah sejauh apa. Sampai kita belum berjuang mempersiapkan diri agar bisa bangun malam itu. Ya. Atau kenapa ya? Teman-teman pernah lihat nggak orang yang konsisten jualan dari subuh dia udah gelar dagangan? Pernah lihat? Sering lihat? Ya. Sering. Jual apa biasanya yang pagi-pagi subuh udah jualan tuh? Sayuran. Nah, ada nggak yang turun-temurun, misalnya jualan gorengan, di situ di pojokan itu ternyata udah turun-temurun? Banyak. Ada. Berapa macam gorengan? Kira-kira nyiapinnya dari kapan? Bangunnya dari jam berapa? Dari malam. Kenapa dia konsisten? Kalau misalnya dia terlambat aja sedikit, nyesel nggak biasanya? Nyesel. Rahasianya dia bisa konsisten bangunnya jam berapa biasanya nyiapin? Mungkin jam 3 pagi ya. Konsisten nggak? Bahkan turun-temurun tuh. Apa rahasianya kira-kira? Mencintai. Selain mencintai apa? Kenapa dia itu butuh. Berarti rasa butuh kita sama Allah sudah sejauh itu belum? Sedalam itu belum? Bisa sehingga kita bisa bangun jam 3 terus ya, 2/3 malam, dan nyesel banget kalau lewat. Wah, hari ini nggak akan makan nih kita ya. Kesiangan nih, nasi mentah semua nih masakannya. Aduh, hari ini gimana ya makan keluarga saya? Saya pernah nggak berpikir begitu? Ini bagaimana nasib hidup saya? Tadi malam nggak bangun. Padahal ini butuh semua. Ya, jadi kecintaan kita sebenarnya bisa kita ukur sendiri. Rasa di-nya kita kepada Allah itu bisa kita ukur sendiri. Kita masih merasa cinta, butuh itu kepada siapa? Ya, bahkan ada sahabat saya, atau bukan sahabat saya aja lah, banyak ya saat ini yang bekerjanya luar kota. Ya. Dia berangkat sebelum matahari terbit, sebelum subuh, pulang itu sampai rumah bisa jadi jam 10-11 malam. Besoknya berangkat lagi gitu. Jadi mungkin waktu efektif tidur itu mungkin hanya 3 jam setiap hari.
Ada yang berjuang seperti itu dan konsisten bertahun-tahun. Demi apa? Karena dia merasa butuh. Demi apa? Demi mendapatkan lembaran kertas yang ada nominalnya gitu ya. Dikasih gambar, dikasih angka. Demi itu gitu. Tapi kenapa untuk Allah yang katanya dicintai? Karena kadangkala orang seperti itu tadi ya. Kalau dibilang kamu mencintai dunia, kamu tuh terlalu mencintai uang, dia marah. Nggak bisa. Enggak, aku sama Allah kok, aku nggak menuhankan Tuhan, menuhankan uang gitu ya, nggak menuhankan pekerjaan. Tapi dari ciri-ciri tanda-tanda ya sebetulnya ada ciri-ciri ke sana. Ya, bahkan bisa jadi kewajiban lainnya sholatnya coba nggak tahu sholatnya di mana gitu ya, bisa khusyuk nggak atau mengkaji ilmunya gimana. Bahkan akhirnya weekend itu karena udah lelah seharian, bayangkan Senin sampai Jumat kayak gitu, Sabtu Minggu waktunya apa? Ya rekreasi, nggak ada waktu lagi untuk mendalami ilmu. Jadi dipertanyakan banyak hal ya. Atau bisa jadi ini, demi kecintaannya kepada ini ya, tersakiti pun tidak apa-apa. Ini kan disayat ya, tangannya disayat, dikasih bubuknya itu dibubukin ke situ, itu kan pedih banget. Walaupun dia ditinggalkan sama semua orang yang mencintainya, dia nggak peduli. Ditinggalin keluarganya, dihujat keluarganya, bahkan dia dipenjara pun nggak peduli. Itu pengorbanan dia bagi yang dicintainya. Betul nggak? Kita udah gitu belum sama Allah. Kalau belum bisa jadi, ya itulah ilahnya selain Allah. Nah, so ini, apa kira-kira ini yang menjadi ilahnya? Ada yang bisa nebak apa yang jadi ilahnya? Pembuktian dari keberanian. Ya, apa tuh? Eksistensi diri. Eksistensi jadi ini jadi ilahnya. Ya dia bahagia kalau eksistensinya diakui orang. Kalau enggak, ya lihat aja, bunuh gitu. Ya padahal sumber kebahagiaan itu siapa? Ketika Allah ridho kepada kita. Ya. Atau ini. Dia begitu cenderung pamer ya. Yang diupload tiap hari, yang diungkapkan setiap hari itu adalah kekayaan dan seterusnya. Bukan Allah, dakwah atau apa gitu ya. Tapi adalah yang seperti ini, eksistensi juga, ini eksistensi diri juga, ya, merasa bahagia, tenang, damai, cenderung, ya. Kalau nggak gini stres, ya, mungkin bunuh diri dan seterusnya. Bahkan ada ya banyak lah ya kelakuan orang yang dianggap public figure. Itu lagi masa-masanya sepertinya terus di-upload terus ya dijadikan, dibumingkan, diviralkan terus gitu ya, pamer isi rumah, ya, dan lain-lain. Itulah bisa jadi ilah-ilah selain Allah. Kecenderungannya ke sana. Atau ini konser musik ya. Mereka bisa berjam-jam, bisa mengorbankan segala hal untuk bisa hadir di sini. Karena begitu memuja, ya, mencintai itu. Atau ini pengen dipuja ya. Ini eksistensi juga. Begitu diperjuangkan sampai ada yang stres, sampai ada yang marah-marah ya, nggak terima ketika memang tidak tercapai. Begitu diperjuangkan. Ini kan antrinya juga, coba antrinya segitu banyak, kira-kira dapat nomor urutnya kapan gitu kebagiannya. Dan mereka berdiri terus gitu, karena nggak mau di inilah apa namanya disalib orang. Miris, tapi kalau untuk sholat subuh aja bisa jadi coba, ya kita ngukur kita sholat subuh, sholat tahajud dan seterusnya, pengorbanan jalan Allah untuk berdakwah, kadang untuk mengkaji ilmu, anak rewel dikit ya udah deh, gitu ya. Perjuangkan, Allah tuh pengen kita melihat kita berjuang untuknya. Dan seringkali perjuangan mencintai Allah itu memang, namanya berjuang itu apa sih? Pedih kadang-kadang dilewatinya dengan cara begitu. Perjuangkan, ya. Buktikan kalau kita mencintai Allah. Atau ini, sekarang nggak tanggung-tanggung yang dicintai itu apa? Animasi, ya. Diikuti, kalau udah dicintain diikuti. Bahkan ada seorang perempuan itu kan bisa memotong, nah di sini ada dokter kecantikan ya, kemudian ya, demi cantik itu seorang wanita bisa melakukan segala hal, ya, berbagai hal. Matanya dioperasi, ini dioperasi ya. Saya dapat cerita dari Budianto sampai ternyata ada itunya ya. Bentuk hidung tuh ada ini juga, ada masa-masanya. Sekarang lagi masanya bentuk hidung model gimana ya. Nanti dirubah model gitu ya. Nanti masanya ganti yang lagi tren model hidung kayak apa, nanti dirubah lagi hidungnya. Ternyata ada masanya. Saya juga nggak tahu ya. Nah, ini di Malaysia ya. Anaknya karena begitu dicintai, jadi pengen kayak gitu. Coba kalau dicintainya Rasulullah, ya. Ilahnya itu berarti siapa? Nah, atau ini ya, nggak peduli
kerudung model apa pocong ya, eksis, yang penting eksis, berlomba menghabiskan harta untuk itu. Coba kalau di jalan Allah seperti apa, ukur aja diri kita sendiri. Teman-teman nih yang sekarang baju yang di rumah ya, ini baju di rumah nih saya bilang, bukan baju keluar, belinya berapa dari ujung rambut sampai ujung kaki, silahkan jumlahin berapa waktu beli, dikasih ya udah anggap aja beli gitu ya, akhirnya dapat, bisa jadi berapa, ratusan ya. Nah, cek aja kita pengeluaran harta kita per bulan berapa untuk di jalan Allah ya, sedekah. Lebih sedikit atau lebih banyak? Ya, seringkali bisa jadi lebih sedikit dibandingkan untuk beli baju. Tadi dibandingkan untuk beli rokok gitu ya. Nah, itu baju baru yang sekarang dipakai loh. Coba itu yang di lemari. Ada berapa? Dengan seperangkat tasnya ya, tasnya, sepatu dan jumlah sedekah kita di mana. Nah, bisa jadi sekarang itu kita banyak masalah karena kata Allah kurang sedekahnya. Kamu masih menghilangkan yang lain gitu. Kamu masih lebih berat hatinya untuk belanja yang lain daripada belanja di jalannya Allah. Seperti itu ya. Demi eksis ya. Dan seterusnya. Nah, ini ilah-ilah selain Allah. Dia nggak peduli, yang penting eksis walaupun melanggar syariat ya, tabarruj, berlebihan ya. Yang namanya hijab itu menutup kecantikan. Jadi kalau orang berhijab makin cantik itu tidak sesuai dengan makna hijab. Ya. Jadi apa yang dicari? D-nya ke siapa kira-kira? Kalau udah kayak gini, kita ya ke kita. Kadang-kala kita aja D-nya gara-gara masalah sepele, D-nya itu udah nggak ke Allah. Apa? Udah matching belum? Kalau belum matching nggak berani keluar rumah misalnya. Hati-hati tuh D-nya itu ke siapa jadi? Ke manusia. Nanti aku diledekin, bajunya nggak matching. Nah itu berarti pengen keridoan, diridoi manusia. Padahal nggak matching pun Allah udah ridho kok. Ya, berarti nggak boleh dong memperjuangkan matching. Itu mah urusan hati. Kalau matching nggak matching dalam rangka kepatutan, ya kepantas. Karena Rasulullah itu juga memakai pakaian itu apalagi seringkali ya Rasulullah itu dulu mengutus sahabat untuk bertemu dengan raja-raja di sekitar Mekah. Itu memang pakaiannya pakaian yang terbaik dan seterusnya. Tapi bukan dalam rangka eksistensi, bukan. Nah, jadi memang tetap kembalinya ke urusan hati. Nah, tapi kalau udah jelas-jelas tabarus memang tidak boleh berlebihan menampakkan kecantikan perhiasan. Nah, itu hati-hati. Atau ya ini ya, jangan sampai seperti ini. Udah kebablasan ya. Sehingga memang ini dimurkai Allah. Jadi ilahnya mana? Ini juga masih eksistensi ya. Atau ini, lebih banyak belanja harta untuk yang mana? Menurut survei, seorang perempuan itu bisa menghabiskan, surveinya tapi memang di barat ya, tapi di Indonesia kayaknya nggak jauh beda sekarang, bisa menghabiskan 80% penghasilannya untuk membeli ini. Membeli apa ini? Pengawet, pelembut, apa lagi? Kecantikan. Pengembang, ya. Ngempes gitu juga ada ya, macam-macam gitu. Merah, pemutih. Nah, pemutih, nah, gitu ya. Itu jadi kayak kue ya. Nah, tapi bisa coba lebih hatinya lebih cenderung kemana, itu aja deh intinya ya. Jadi banyak ilasin Allah. Itulah cahaya sendiri. Nah, ini pembahasannya di Setiling Utuh ya. Nah, tapi teman-teman, ya kembali ke bahasan kita. Kita lagi bahas apa? Iman tadi. Betulkah iman kita? Karena dengan iman ini menjadi poin utama supaya kita untuk menjadi kekasihnya Allah. Ya. Jadi kalau mau menjadi kekasihnya Allah, nah poin ini tuh nih, ini harus kepada Allah semua. Poin yang ini. Dan ini memang butuh waktu seumur hidup kita untuk belajar ini. Untuk belajar mengelola hati kita agar la ilaha illallah itu betul hanya memang kepada Allah. Ya. Kadang-kala kita ya tertipu lagi dengan dunia. Ya. Pokoknya teman-teman kalau udah mulai dikasih masalah, kepedihan, keperihan, apalah gitu ya, kekecewaan, maka itu pasti karena masih ada ilah. Ada ilah lagi, mungkin tadinya udah hilang tuh ilahnya ya. Ada lagi, hadir lagi di hati kita. Nah, itu perbanyak istighfar. Karena jangan sampai kita itu nanti ketika bertemu dengan Allah itu zong ya. Kalau bahasa anak sekarang, zong. Ya Allah, hamba beriman. No, kata Allah, enggak, kamu tidak beriman. Masih banyak ilah-ilah lain selain aku di hati. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi menjadi kekasih Allah itu memang harus
melalui pengorbanan kita akan jatuh bangun, ya. Cek kebahagiaan kita selama ini kepada siapa, kepada apa. Apakah betul kita merasa bahagia banget ketika Allah ridho sama kita? Cek aja, teman-teman coba lebih bahagia mana dikasih uang 1 miliar sama saya dengan habis sholat wajib. Rasa bahagia, kira-kira lebih rasa bahagia mana? Dikasih uang. Iya jujur, Iya, rasanya yang terasa tuh kok kayaknya lebih happy. Coba, kalau saya ngasih teman-teman 1 orang 1 miliar, diingat seumur hidup nggak? Iya. Terima kasihnya kayak gimana ke saya? Terima kasih ya. Saya cium-cium kali ya, diapain gitu. Orang masih lebih dari 1 miliar, kenapa kita nggak gitu sama Allah? Kenapa tidak sebahagia itu, rasa syukurnya itu sampai kita bilang-bilang sama orang. Bahkan ada yang di grup MS saya minta cerita, ada seseorang gitu, cerita itu. Padahal menceritakan rasa syukur, rasa bahagia kita atas nikmat Allah itu harusnya wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Tuhan mau sampaikan bahwa kita bahagia dengan nikmat itu. Gitu. Gini teman-teman, dibuka ya mic-nya, dijawab nih. Jika ada seseorang, kita lagi pernah nggak dalam kesulitan terus ditolong orang? Pernah nggak? Sulit dalam apa? Biasanya sulit ngapain? Sulit banget, udah di ujung tanduk, ditolong orang. Pernah ya? Iya, pernah. Misalnya lagi butuh banget apa nih? Berasa kayak ini, kayak nggak punya uang terus nemu uang di kantong. Ya Allah. Padahal uang sendiri ya Teh. Iya. Itu harta karun. Nggak ada beras, nggak ada apa, tiba-tiba ada yang kirim beras, itu bahagia itu kayak gimana gitu ya. Kalau kita lagi tersesat di jalan ya kemarin tuh ada yang nolongin kita, waduh itu kita berterima kasih gitu kayak apa? Kita nggak kenal tapi orang itu mau, misalnya beda arah dengan kita, tapi dia mau nolongin kita untuk nganterin kita dulu, itu kan luar biasa. Atau misalnya ada seseorang, kita nggak pernah tahu siapa orangnya, tapi orang itu ngasih pas kita pas kita butuh dia selalu memberi. Pas kita butuh, aduh kontrakan teh udah begini ya, coba ada yang kita Allah ngasih rumah, ternyata ada seseorang ngasih rumah, dan tidak hanya ngasih rumah, ngasih semua isi rumah itu, dan tidak hanya itu, tiap bulan dibayarin listriknya, dibayarin apanya, airnya ya. Gak hanya itu, tiap bulan dikirim sembako yang cukup untuk 1 keluarga dalam sebulan. Tidak cukup itu. Begitu kita sakit, ada orang yang ngejemput kita untuk berobat dan dibayarin. Gitu ya. Nah, kira-kira kita bertanya-tanya nggak siapa orang itu? Kira-kira kita kalau ketemu orang itu, kita mau ngapain? Terima kasih. Seandainya kita kan nggak tahu nih orangnya masih nggak mau dikasih tahu. Seandainya ketemu di jalan pun karena kita nggak tahu, kita nyapa dia nggak? Nggak, kalau nggak tahu. Nah, kita mesti ketemu sama dia. Dia tahu kita nggak tahu dia. Terus teman kita bilang, tahu nggak? Sebetulnya selama ini yang mensubsidi kamu, yang baik banget sama kamu itu dia. Respon kita gimana? Langsung ngejar dia. Mungkin kalau dia udah jauh dikejar nggak? Dikejar mau ngapain? Berterima kasih. Teman-teman, nikmat dari Allah lebih banyak dari itu nggak? Sangat. Kenapa tidak mengejarnya seperti kita mengejar Allah? Iya. Dan mungkin kalau udah dikejar tuh apa? Dipeluk, terima kasih, nangis-nangis. Teman-teman pernah lihat itu ya di apa tuh? Di TV itu suka ada ya, bedah rumah, ada apa lagi tuh? Uang kaget. Itu sampai sujud-sujudnya kayak apa? Terima kasihnya tuh kayak apa? Kenapa sama Allah nggak begitu? Allah kasih mata setiap hari, Allah kasih semuanya setiap hari, lebih dari itu. Tapi kenapa kita tidak lari kepadanya, tidak menangis-nangis bersyukur kepadanya? Ya, karena pandangan kita tadi hanya tertutup sama dunia, sehingga lupa sama Allah, sehingga sulit untuk merasakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini PR kita teman-teman, PR kita semua, ya, untuk bisa beriman dengan sesungguhnya iman yang memang la ilaha illallah, tidak ada yang lain ya Allah selain Engkau di hati hamba. Jadi
Itu PR besar kita, sehingga mudah-mudahan ketika kita fokus ya untuk terus ya hanya mengilahkan Allah saja, maka disitulah kita akan mulai tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah tetapkan keimanan ini sampai kita berpulang kepadanya. Karena iman itu dikatakan sangat mudah sekali lepasnya. Pagi hari ini dia beriman, bisa jadi sore sudah tidak beriman. Bukan berarti tidak beriman itu murtad ya. Bisa jadi tidak beriman itu karena sudah mengilahkan yang lain. Tadi pagi masih solih banget, tiba-tiba ada sesuatu ya yang tadinya mungkin bilang A, besoknya bilang B. Yang tadinya bilang haram, besoknya bilang tidak haram lagi. Ya. Atau agak-agak ya bolehlah kalau terpaksa gitu ya. Ya bolehlah riba itu dikit mah atau apalah. Ya, banyak ada perubahan. Karena apa? Karena bisa jadi ada sesuatu yang dialami di dunia ini. Kita juga tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kita tetap beriman sampai kita berpulang kepada Allah nanti. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah tetapkan. Allahumma sabbit qalbi ala dinika. Minta terus sama Allah. Bahkan satu-satunya hal yang paling besar yang harus terus kita minta dalam hidup kita itu adalah ini, supaya kita tetap dalam keimanan ini. Apapun yang Allah hadirkan, masalah hidup apapun yang Allah hadirkan ya di dalam hidup kita, tapi tanpa iman teman-teman kita nggak bisa apa-apa. Nah, dengan iman ini, nah jadi kan tadi ya kita saya kembali dulu biar ada kabar berpikirnya dapat. Teh Yani hadir. Lagi ke belakang. Oh iya. Lagi ke belakang. Bu Ires jadi host nggak? Iya. Tolong dicari yang suaranya dari mana nih? Oh iya Bu. Jadi kita ingin berusaha menjadi kekasihnya Allah. Kemudian satu-satunya cara itu adalah dengan memperbaiki iman kita, beriman dengan cara yang benar. Ya, iman itu terlihat dari apa? Kalimat la ilaha illallah. Itu membedakan. Kalimat ilah yang membedakan antara muslim dengan tidak. Nah, kita dalami apa makna ilah. Nah, sehingga kita upayakan ya dengan makna ilah ini kita upayakan betul-betul semua yang kita cintai adalah satu sama hanya Allah dan hanya Allah saja. Dan nanti bahasan Rasul berarti kan ketika membahas wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita hari ini bahasnya iman tadi. Nah, kemudian teman-teman sering nggak pernah dengar nggak kayak gini? Bahwa ujian itu setingkat dengan keimanan, ya, setingkat dengan keimanannya. Makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Sehingga sering dengar nggak orang bilang gini, aku mah nggak mau kuat-kuat imannya, nanti ujiannya berat. Ada nggak orang bilang gitu? Ada, ya. Nah, kira-kira jawabnya gimana tuh kalau orang begitu? Kadang-kadang mungkin setan merasuki kita juga. Gitu. Aduh, iya ya, kalau beriman kuat, ntar banyak masalah. Aku kayak sekarang aja yang imannya lembek ini, masalahnya kayaknya berat banget gitu ya. Udah deh, jangan kuat-kuat imannya. Itu sebetulnya seperti ini. Ingat nggak? Waktu kita SD, kita suka dikasih tahu, ujian SMP itu berat loh. Gimana ya nanti kalau SMP takut ya. Nanti kalau saya tuh ingat dulu waktu SD juga dengar cerita ya kelas 6 itu nanti ada UN gitu ya, ujian nasional. UN tuh ya pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 semua ditanyain. Saya tuh udah berat gitu ya. Tapi kan sering berjalannya waktu, ternyata bisa tuh menjalaninnya gitu ya. Begitupun ketika kita disampaikan pas SMP itu lebih berat dari ujian SD. Pas SMA lebih berat dari ujian SMP, terus begitu seterusnya. Ada nggak orang yang akhirnya, udah deh, aku nggak usah naik kelas deh, aku di SD aja, aku nggak mau ke SMP, nggak mau ke SMA, ada nggak? Nggak ada. Kita bisa menjalaninya, kenapa? Karena ilmunya pun juga sudah setaraf dengan ujian tadi. Begitupun iman. Ketika kita diuji sesuai dengan keimanan, maka keimanan itulah yang akan menjadi bekal kita untuk mudah menjalani ujian tadi. Ya. Jadi Allah pun pasti mengujinya itu sesuai level imannya. Kalau level imannya 1, nggak mungkin diujinya dengan level 5. Itu namanya Allah zalim sama kita.
Ya, sama tadi. Kalau dia masih SD, masa dikasih ujiannya ujian S1? Nggak mungkin. Ya, protes nggak tuh anak-anak SD diuji begitu? Demo nggak orang tuanya? Pasti demo. Ya, dianggap sekolahnya apa? Sekolah nggak bener lah, ya. Dan seterusnya. Jadi materi pelajarannya apa, soalnya apa, itu kan nggak nyambung. Allah itu masa Allah nggak nyambung? Nggak mungkin. Ya gitu ya. Nauzubillah, subhanallah, maksudnya Allah dari sifat seperti itu. Jadi ujian yang Allah berikan itu setara banget teman-teman dengan iman kita. Hanya saja memang selalu ada setan. Ya, misalnya itu hawa nafsu yang akan membisik kita apa? Kamu tuh nggak sanggup, kamu tuh nggak kuat. Ya. Kamu nggak sanggup, kamu nggak kuat. Gitu. Ada setan yang selalu ya. Jadi support, bukan supporter atau ya? Kalau supporter itu kan menyemangati. Kalau setan itu berarti apa? Kebalikan dari supporter apa ya? Ada itu yang merasa akhirnya apa? Ya menyerah, ya putus asa. Nah seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut untuk menguatkan iman, karena yang kita butuhkan. Ya, jadi semakin kuat keimanan, memang nanti akan semakin besar ujian, tapi akan semakin besar juga pertolongan Allah atas kita, terutama atas hati kita. Kita akan dimudahkan hatinya seluas ringan menghadapi semua itu. Contohnya gini. Ada 2 orang yang di PHK. Satu imannya kuat, satu imannya lemah. Sama-sama bekerja di pabrik yang sama. Kira-kira yang putus asa, yang stres, yang mana? Yang mana? Yang tidak kuat iman. Iya, kenapa yang imannya kuat itu tenang? Kenapa? Karena ada Allah. Iya, kayak gitu. Karena dia yakin rezeki itu minallah, ya, dari Allah. Pasti ada ganti ya, konsep rezekinya udah bagus. Ya. Jadi kalau orang sekarang masih was-was sama rezeki, aduh hari ini, besok makan apa, hari ini makan apa. Itu kan memang keimanan. Tapi kalau orang yang berimannya baik, bagus, nggak ada was-was, nggak ada rasa sedih. Dia nggak mulai panik ketika saldonya di tabungan itu mulai menipis. Ketika kantongnya udah mulai tipis, dia nggak panik. Justru dia bahagia. Wah, kantong saya tipis nih, mulai menipis. Artinya apa? Allah akan mengisi lagi. Betul nggak? Jadi kalau kantongnya masih penuh ya Allah nggak diisi-isi dulu, ya bisa jadi begitu. Jadi kalau makin tipis harusnya makin bahagia, bukan makin stres panik. Aduh gitu ya, mulai akhir bulan tuh udah mulai tensi naik ya, asam lambung naik, apalagi yang naik. Ya karena tadi gantungannya kepada itu. Karena itu menunjukkan perbedaan keimanan. Ya termasuk kalau misalnya dihina. Coba orang yang imannya kuat dengan yang lemah, beda nggak menghadapi hinaan itu? Pasti berbeda. Berbeda. Ya, karena pertolongan Allah atas orang yang imannya kuat itu juga jauh lebih besar. Ya, jauh lebih. Dan teman-teman kembali ya, pertolongan Allah itu dekat. Dekat dong. Ketika kita tadi saya sampaikan, ketika kita mengangkatkan tangan kepada Allah untuk meminta pertolongan, saat itu Allah gerakan alam semesta. Bahkan ya, bisa jadi sebelum kita meminta pertolongan sudah Allah siapkan pertolongan. Bukan bisa jadi, saya yakin sudah Allah siapkan. Contohnya seperti kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Musa ya. Ketika Musa ditolong Allah ya. Ketika Musa dalam kesempitan di depan Laut Merah, di belakang siapa? Pasukannya Firaun. Ya. Saat itu Musa apa? Iya, Musa berdoa kepada Allah. Musa hanya berharap kepada Allah. Lalu Allah tolong dengan cara apa? Lewat apa? Pertolongannya dekat nggak? Ada di mana pertolongannya? Ada di tangannya. Tinggal dipukul. Pertanyaan saya, tongkatnya Nabi Musa itu ada di tangannya sejak ada masalah apa sebelum ada masalah? Sebelum ada masalah. Kapan? Bahkan jauh sebelum ketemu Firaun, datangin Firaun. Ya, kapan? Sama mertuanya dikasihnya. Sebelum dikejar-kejar Firaun, sebelum beliau diangkat jadi nabi, beliau sudah ada tongkat itu. Pertolongan Allah itu sudah siapkan jauh-jauh hari. Karena Allah Maha tahu nanti ujian apa yang akan dihadapi dan seterusnya oleh Nabi Musa. Begitupun tadi Nabi Musa ya. Atau kisah kita, ya kisah kita teman-teman. Ketika teman-teman nggak punya beras di rumah, terus minta sama Allah, ya Allah, hamba anak-anak udah lapar ya Allah, udah 2 hari mungkin ya. Kemarin juga ya apalagi di masa pandemi ini ya teman-teman, masa resesi, saya tuh kadang suka sedih sendiri, kadang
maksudnya itu begitu banyak ya WhatsApp masuk yang curhat ya, ada yang udah berhari-hari nggak nemu nasi ya, makan dan seterusnya gitu. Kadang ya Allah saya tolong gimana lagi gitu. Akhirnya titip sama Allah ketika memang pada titik saya juga nggak bisa transfer gitu ya, sekedar beliin beras atau apa gitu. Ya udah titip sama Allah karena Engkau Maha Pemberi rezeki gitu. Tapi ketika kita meminta pada Allah tadi ya Allah, anak-anak belum makan. Ya. Terus tiba-tiba besoknya lusanya ada yang ngirim beras, mungkin ngirim transfer uangnya terus dia bisa beli beras. Pertanyaan saya teman-teman, berasnya Allah siapkan sejak kapan tuh? Yang nanam beras itu kapan tuh? Sudah lama. Bahkan tanahnya disiapkannya sejak kapan? Kapan tuh tanahnya sama Allah diciptakan? Gitu ya. Dari dulu. Ya, dari entah tahun kapan kita juga nggak tahu. Jadi pertolongan untuk kita tuh udah disiapin. Udah ditanam sejak mungkin 6 bulan yang lalu berasnya itu, atau mungkin setahun yang lalu berasnya, terus baru nyampe ke kita tuh hari kemarin atau tadi. Allah udah siapin jauh sebelum kita berdoa. Allah udah tahu, Allah sudah atur sejak ditanam ya, sejak ditanam beras itu, padi itu, ini untuk rezeki siapa saja. Bahkan dikatakan ya, kita sekarang lagi senang-senang, happy-happy, duduk-duduk di majelis taklim, bisa jadi kain kafan kita tuh lagi ditenun sekarang, kan begitu ya. Bisa jadi pohon kapasnya udah ditenun 10 tahun yang lalu, pohon kapuknya gitu ya. Kapuk atau kapas? Sama nggak sih? Ya, itu pokoknya gitu ya. Bisa jadi begitu. Jadi rezeki kita tuh jauh sebelum kita meminta, udah disiapin sama Allah. Itulah maha rahmannya Allah. Allah tahu kebutuhan kita apa. Disiapkan jauh-jauh hari. Jadi ketika dikasih masalah, teman-teman tenang, cool, kalem, enak, confidence ya, kayak iklan. Tenang, Allah udah siapin kok. Kita aja sabar meminta, sabar berdoa, sabar dalam ikhtiar. Allah akan berikan pertolongan. Karena masalah itu sesungguhnya dari Allah, kita serahkan sama Allah penyelesaiannya. Ya, minta petunjuk terus sama Allah. Ini gimana ya Allah? Ya, minta temenin dalam setiap ikhtiar. Kemudian titipin sama Allah hasilnya. Pasrahin aja kumaha Allah, terserah Allah. Nah itu namanya kita me-nya ke Allah. Jadi kembali ke laptop ya, bahwa ya kajian kita hari ini apa? Bagaimana kita ingin menjadi kekasih Allah? Yaitu satu aja caranya, perbaiki iman kita. Ya. Jadikan Allah itu betul-betul ilah kita. Jadikan dunia itu musuh besar kita. Ya. Musuh besar, tapi manfaatkan dia. Ya. Manfaatkan untuk apa? Jadikan dunia ini fasilitas untuk mencintai Allah. Jadi teman-teman, dunia dan seisinya itu Allah pinjamkan kepada kita. Semuanya milik Allah, Allah pinjamkan. Untuk apa? Untuk memfasilitasi kita, agar kita membuktikan iman kita kepada Allah, membuktikan cinta kita kepada Allah. Allah kasih, yang pertama apa? Ketika kita hadir di dunia, pertama Allah kasih tubuh. Betul ya? Allah kasih tubuh ini Allah pinjemin, bukan punya kita. Bahkan ruh kita, itu juga punya Allah. Allah pinjemin. Berarti kita ini, tubuh dikasih ruh, apa ruh dikasih tubuh? Ruh dikasih tubuh. Ruh dikasih tubuh. Karena ruh dulu. Ya. Ruh dulu yang Allah ciptakan. Nah, Allah pinjami tubuh ini. Ya. Ada matanya, ada hidungnya, ada lisannya, tangannya, semuanya. Dipinjamin buat apa? Pembuktian fasilitas. Ya, membuktikan iman kita, membuktikan cinta kita. Pakai tangan ini untuk membuktikan iman kita. Pakai lisan ini, hidung ini, semua membuktikan iman kita. Pakai di jalan yang benar, pakai di jalan yang Allah ridhoi. Gunakan untuk itu. Jadi ketika, sama lah kayak kita ya, minjemin barang, aku pinjemin ya motor aku, tapi dipakainya untuk kajian. Terus kita ngelihat dia pakainya untuk jalan-jalan, untuk kemana, kajiannya malah enggak. Sebel nggak kita yang minjemin? Kesel ya. Atau misalnya nih, aku kalau lagi kasih fasilitas apa? Uang misalnya. Nih aku titip uang ya, untukmu, titip. Tapi nggak cuma titip, kata Allah boleh pakai, terserah untuk kebutuhanmu. Tapi pakainya di jalan yang aku mau, apa yang jalan aku mau untuk kebaikan, tidak jalan maksiat. Terus kalau ada yang butuh, kasih ya, kata Allah.
nggak apa-apa, jangan galau, kasih semua juga nggak apa-apa, nanti aku ganti, kata Allah itu. Tapi yang terjadi ketika uang itu nyampe ke kita gimana? Lupa. Yang minta gimana? Dihitung-hitung. Nah, nanti nggak habis, nanti nggak kasih. Aku kan pengen beli TV baru, kerudung baru, dan seterusnya. Kata Allah bilang apa? Boleh kasihin semua juga nggak apa-apa, nanti aku ganti. Tapi was-wasnya kita itu ya, tuh was-was visudurinas itu ya, setan itu bikin kita was-was. Ya, karena kita lihat sahabat, banyak banget sahabat yang kayak gitu, dihabisin semua itu uangnya ya, hartanya, bahkan tidak hanya uang. Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa terus naik levelnya, bisa selevel itu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi teman-teman ya, terkait pertolongan Allah ya. Jadi bagaimana kita harus berbaik sangka, yakin, sabar ya, untuk menjadi kekasihnya tadi. Ingat kisahnya Nabi Ismail alaihissalam ya. Nabi Ismail alaihissalam ketika beliau ditinggalkan dengan ibunya di padang pasir ya, di gurun ya, kemudian ibunya itu berusaha ya merayu Allah dengan berikhtiar ya. Berikhtiar apa? Karena anaknya kan kehausan ya, kan ditinggalkan sama Nabi Ibrahim itu kan tidak dibekali apa-apa ya. Jadi ketika ditinggalkan itu Hajar itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkanku di sini? Nabi Ibrahim cuma diam. Ditanya lagi kenapa, cuma diam. Dan akhirnya ketika ditanya ketiga kalinya, apakah Allah yang memerintahkan engkau? Lalu Nabi Ibrahim itu mengatakan iya. Lalu apa yang dilakukan oleh Hajar? Hajar menerimanya. Menerima ketetapan Allah, dia ditinggalkan sama suaminya ya. Di gurun pasir, kalau saya kayaknya kalau ditinggalin gitu, ya udah nggak apa-apa ditinggalin, tapi mana ATM-nya gitu ya, atau ambilin bawain beras kayak apa gitu ya. Ya, begitu tawakalnya kepada Allah. Karena apa? Cenderung tentram, tenang aja, suami pergi atau apa, tentramnya tetap sama Allah. Allah masih ada, dia pergi, Allah masih ada ya. Dia hanya akan mengharapkan pertolongan Allah saja. Dan terjadi apa? Pertolongan Allah itu begitu dekat kepada Hajar ya. Ketika air susunya berubah jadi apa? Darah ya, kemudian anaknya begitu kehausan. Hajar berikhtiar mencari orang ya, tidak mencari air, mencari orang. Karena kalau air itu sulit dapatnya, mau digali pakai tangan, udah itu. Kenapa bolak-balik ke Safa Marwah? Mencari orang, kira-kira ada orang yang lewat enggak? Bilang ikhtiar ya, sampai bolak-balik 7 kali. Teman-teman jangan ngebayangin bolak-baliknya tuh kayak Safa Marwah sekarang ya, ber-AC, terus ngapain? Bisa minum, bisa macam-macam. Beliau itu dalam kondisi kelelahan yang sangat panas banget, terik. Jangan bayangkan ada payung atau apa namanya, pakai ini ya, apa mukanya tuh pakai buat itu ya, anti matahari dan lain-lain, nggak ada kayak gitu ya. Pokoknya gosong ya, macam-macam itu pasti ya, panas banget, haus. Dan bolak-balik ke Safa Marwah dalam kondisi yang tandus, yang gersang, yang nggak kayak sekarang ke Safa Marwah itu. Sampai 7 kali balik loh. Baru Allah tolong. Kayaknya saya kalau jadi beliau ya, kalau saya nih, saya mengukur iman sendiri, udah 2 kali balik, nggak ada juga orang yang lewat gitu ya, mau minta tolong air, kayaknya udah aja saya terkapar, ya lo terserah aja deh, mau mati juga nggak apa-apa deh, saya udah ikhtiar maksimal gitu. Tapi lihat ikhtiarnya beliau, sampai 7 kali balik. Akhirnya Allah tolongnya di mana? Nggak jauh-jauh pertolongannya itu di mana? Di situ, di dekat kakinya Ismail. Di situ. Pertolongan di situ nggak jauh-jauh. Padahal ikhtiarnya kemana? Safa Marwah. Tapi dekat. Itu pertolongan Allah itu dekat. Maka berharaplah kepada Allah. Dinya kepada Allah. Minta ditolongnya kepada Allah. Karena Allah dekat. Kadangkala kita pengen apa ya? Utang nih, nggak lunas-lunas. Terus dengar ada orang baik tuh di sana tuh yang duitnya banyak, kalau minta uang, minta tolong tuh dia pasti nolongin. Bisa jadi kita kejar tuh ke sana. Tapi ternyata pas uang dia habis, kecewa nggak? Kecewa gitu ya. Tapi sama Allah kenapa nggak dikejar sedemikian rupa seperti itu? Minta ditolong Allah. Ya. Pertolongan Allah itu dekat. Sabar. Ya, sabar ikhtiar, sabar berdoa, sabar memohon.
sabar, kemudian apa tadi, berbaik sangka ya, dan pasrahkan sama Allah. Kumaha Allah, terserah Allah aja dikabulnya kapan. Nah makanya orang yang menjadi kekasihnya Allah itu pasti hatinya itu indah, pasti hatinya bahagia, tenang, damai. Karena ada seperti tadi kecintaannya, ketentramannya, di-nya itu kepada Allah semua. Maka yang terjadi adalah kebahagiaan. Maka yang terjadi adalah jadilah mereka sepasang kekasih. Bukan mereka ya, dia dengan Allah itu sepasang kekasih. Allah pasti mencintainya, udah pasti, dan kita menyambut cintanya. Kita berusaha menjadi kekasihnya dengan memperkokoh keimanan kita, memperkokoh semua ini nih. Cinta kita, rindu kita, semuanya ini hanya kepada Allah saja. Maka kita akan jadi kekasihnya. Dan kalau kita jadi kekasihnya, apa yang dilakukan Allah? Allah akan tambah. Allah akan tambah kasih sayangnya. Bentuknya apa? Allah akan ampuni kita. Allah akan mudahkan semua urusan kita. Yang tapi kemarin ya catatannya kemudahan urusan itu apa? Tidak hanya hutang berarti kemudahan lunas gitu ya. Saya sakit jadi sembuh, bukan begitu. Kadang-kala kemudahan itu di hati kita. Allah tanamkan ketenangan, Allah tanamkan kepasrahan, Allah tanamkan keikhlasan, kesabaran. Nah itu kemudahan. Terutama kemudahan itu yang harus kita minta kepada Allah. Ya, insya Allah. Ya, udah jam 7 ternyata teman-teman ya. Mau ada yang bertanya? Satu aja, silahkan kalau ada. Atau mau mengungkapkan sesuatu dari yang kita bahas hari ini. Mungkin dapat inspirasi apa? Atau mau testimoni boleh, terserah aja deh. Sok, bangga. Masih ada. Udah habis sih waktunya. Nggak ada yang mau bertanya atau membahas sesuatu? Alhamdulillah kalau nggak ada ya. Karena saya kalau ditanya-tanya itu serasa lagi ujian sekolah, ujian lisan. Ya, saya tutup dulu kalau gitu ya. Ini lupa nih, matiin screen-nya. Oh, di atas bentar. Oh. Ya, alhamdulillah. Nggak ada yang bertanya nih? Di kolom chat ada nggak yang bertanya? Teh Yani hadir? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Alhamdulillah, saya nggak ada tanya-tanya. Nah, kenapa? Kita akan bicara tentang apa kira-kira? Ada yang bertanya kah? Bu Malika, Bu. Oh, Malika. Mana? Ibu Malika. Hai, kenapa Bu? Mau bertanya? Enggak. Oh, enggak. Kangen enggak? Enggak kangen. Ini tetanggaan sama saya nih. Saya sama tetangga aja udah lama, 6 bulan nggak ketemu ya, sejak wabah. Ya, alhamdulillah teman-teman kita sudah lewati ya beberapa jam membahas tentang Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dan mudah-mudahan Allah juga memaafkan kalau saya ada yang salah saya sampaikan ya. Dan silakan teman-teman pelajari lagi lebih dalam lagi ya. Bisa jadi apa yang saya sampaikan juga salah, pelajari lagi ya, dan jangan berpuas diri ya dengan ilmu yang sudah kita miliki, dengan pencapaian kita miliki, tapi teruslah kita tingkatkan ilmu kita, pencapaian kita. Dan tadi niatkan ya, setiap kita mengkaji ilmu, niatkan kita sedang menghilangkan kebodohan kita. Dan kita sampaikan kepada yang lain itu dalam rangka niatkan untuk menghilangkan kebodohan saudara kita. Mudah-mudahan Allah angkat kebodohan itu sehingga hidup kita penuh dengan cahaya, ketenangan, dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali acaranya ke Teh Yani. Hadir kan ya Teh Yani ya? Tadi kemana Bu Ires? Masih ke belakang. Oh iya. Berarti yang itu Bu Ires ya. Silakan Bu Ires. Ibu aja. Ya, alhamdulillah. Kita tutup ya kajian hari ini dengan membaca istighfar, doa untuk majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pamit ya Bu. Jazakallah khair, Bu Dewi ilmunya. Tolong Ibu. Sehat-sehat ya Bu sama Ya Ustaz. semua ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
deh. Oh iya sih. Capek dedeknya. Siapa dedek? Kalau penghasilan yang didapat per hari biasanya sekitar 20.000. Kalau menurut saya. Ibu, kan sekarang ini kan semua kebutuhan serba mahal. Kalau sudah saya tahu 20.000 apa? Iya boleh. Bumbu pasir. Berapa uang kemarin ada? Kalau terkadang makan adanya biasanya apa nih Pak yang dilakukan? Ibu-ibu, punten ini sudah ditutup apa belum ya? Saya lihat Bu Dewinya nggak ada malah.